Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hadianto sebagai narasumber dalam pelatihan penyusunan draft Renstra ataupun Renov di program data sharing 2022. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah nanti menjadi sesi terakhir pertemuan secara daring gitu setelah 16 kali 16 hari ke-16 hari ini insya Allah hari ke-16 karena nanti sisanya 4 hari dari 20 kegiatan tersebut akan kita laksanakan secara daring gitu. Dan pada hari ini insya Allah nanti akan ada pemaparan dari tim penyusun Renstra Pesantren karena kebetulan Pak Syahida juga menjadi tim penyusun, jadi sementara kami menggantikan sebagai moderatornya gitu. Dan insya Allah nanti di sini ada beberapa perwakilan dari pesantren, ada Pak Syaiful Anam juga dari pesantren yang nanti akan memaparkan sebetulnya Renstra yang dibuat oleh pesantren dan insya Allah menjadi Renstra pertamanya pesantren, Pak. Jadi selama pesantren berdiri mungkin belum punya Renstra, tapi berjalan secara alamiah saya kira begitu ya. Jadi para kiai pendiri saya kira membuat pesantren itu juga punya visi misinya dengan kalau di visi misi di Nurul Jadid kita lekat dengan istilah trilogi santri dan panca kesadaran santri begitu, Pak. Nah, dari trilogi santri dan panca kesadaran itu tentu nanti akan dijewantahkan di renstranya pesantren saya kira ya Pak Syahida, dan akan diturunkan juga di renstranya universitas. Nah, itu ditandai dengan renstra kami di universitas, itu ada divisi kami juga akan mengacu pada trilogi dan panca kesadaran. Gitu. Nah, itu menjadi falsafah dari pesantren Nurul Jadid, diturunkan, di breakdown ke satuan pendidikan termasuk di universitasnya. Dan juga nanti akan dimunculkan di beberapa turunan lainnya, misalkan di Prodi, dan juga ada mata kuliah yang memang mendukung dari bagaimana pencapaian trilogi dan panca kesadaran itu, sehingga bisa menjadi ciri khas, saya kira ya, ciri khas dari Unuja dan santri dan juga mahasiswa Unuja. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Hadianto dan Pak Syahida. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Syahida dan tim untuk memaparkan Renstra Pesantren, dan mari kita simak bersama karena akan menjadi rujukan juga bagi Renstra, Unuja dan unit-unitnya yang lain. Kami persilakan Pak Syahida. Terima kasih Pak Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadianto yang senantiasa mendampingi kami untuk memperbaiki Renstra, karena bagi kami dari Pondok Pesantren akan kesempatan sebab Pak Furqon sejak awal sebenarnya tidak hanya untuk pesantren, rekan-rekan perguruan tinggi yang lain juga bisa bergabung sebagai wujud dari kepedulian Kementerian Pendidikan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari warga akademik dan lingkungannya. Perlu disampaikan Pak Hadianto, sebenarnya pondok pesantren itu adalah payung besar dari Unuja, sehingga idealnya RIP, kami menyebutnya PIP Pak di pesantren, perencanaan induk pesantren sudah selesai dibuat, kami sudah unggah di room chat, kemudian rasanya sudah diunggah. Perlu disampaikan bahwa RIP-nya sudah lama Pak selesai, dan insya Allah akan diluncurkan pada kegiatan sosialisasi undang-undang pesantren di Nurul Jadid Pak. Jadi Nurul Jadid dan Tebuirang dipilih menjadi tempat untuk sosialisasi undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 agar pesantren itu bisa difasilitasi, direkognisi oleh pemerintah. Nah, hanya saja Pak Hadianto, kenapa beda PIP di pesantren dengan di Unuja? Sebab PIP di pondok itu masih belum di asesmen Pak oleh lembaga.
Majelis Masyaikh masih mencari bentuk. Jadi saya tidak tahu ke depan bagaimana karena memang ini masih terus berjalan. Tapi setidaknya Majelis Masyaikh Pak sebagai struktur tertinggi di pondok pesantren Pak ya, terkait dengan pengembangan pesantren ke depan itu akan merumuskan sistem penjaminan mutu Pak. Jadi alhamdulillah kehadiran Pak Hadianto melalui program data sharing ini mempercepat Pak penyelesaian Restra dan diharapkan Nur Jadid akan menjadi praktik baik. Sebab kemarin dari Majelis Masyaikh Nyai Badriah Fayumi meminta kami juga menyerahkan RIP-nya kepada Majelis Masyaikh sebagai contoh bagi pondok pesantren yang lain. Tentu ini merupakan amanah yang sangat besar tanpa mengabaikan bahwa pondok yang lain juga punya kelebihan yang kami juga belajar dari mereka. Dan perlu disampaikan juga Pak, kebetulan yang saya tangkap dari visi misi pesantren itu adalah kemandirian Pak, yang titik kuncinya. Dan alhamdulillah di sini ada Pak Saiful Anam yang tahu secara terperinci dan lebih mendalam tentang bagaimana bisnis dikelola di pesantren sebagai ujung tombak untuk menjadikan pesantren mandiri. Jadi itu pengantar saya untuk menggambarkan bahwa RIP Restra pondok pesantren itu relatif baru dan Pak Hadianto pembuatan RIP sebagai acuan utama ya dari Restra itu dibuat yang diketuai oleh Pak Haji Toherudin dengan menimbang seluruh pemangku kepentingan dari pengasuh ya Kiai sendiri, kemudian keluarga pengasuh sebagai pemangku kepentingan di pondok pesantren serta ustadz, warga agar betul-betul bisa menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan pesantren yang diragukan kemarin ketika kami mengundang Pak Dahlan, apakah bisa pesantren mengurus bisnisnya? Karena struktur pesantren yang jauh lebih fleksibel. Tetapi kata Pak Thohir bisa dengan pendekatan profesional, tapi ada yang spiritualnya Pak. Jadi tidak melulu profesional, karena memang diharapkan ke depan pengasuh tidak dilibatkan secara administratif sebab fungsi formalnya sebagai penjaga moral. Jadi kami tetap mempunyai tanggung jawab besar agar nanti Restra ini bisa kami pertanggungjawabkan Pak. Ya, tentu dengan bantuan rekan-rekan yang ada di sini. Oleh karena itu saya akan tunjukkan Restranya Pak. Oke. Saya dilihat ya Pak Burkon ya. Masih proses, Pak. Masih proses. Proses ya. Wah, ini Oke. saya ke bawah biar bisa dipelajari tadi, Pak. Nah, inilah Pak Hadianto, rencana strategisnya. Jadi 5 tahun ke depan. Yang Di saya belum ini nih, belum. Oh, baru Oke, muncul. Sampun. Sudah Oke, muncul. Sampun. Ya. Ya. Tidak mudah Pak membuat ini karena memang pengalaman baru Pak bagi pondok. Ya. Setidaknya karena yang terlibat juga banyak kalangan akademisi, kemudian yang terlibat itu para staf yang mempunyai pengalaman panjang Pak mengelola pondok secara menurut saya itu sudah profesional Pak. Sebab ada perubahan paradigmatik ketika Rahamid menerapkan satu pintu, kemudian pengelolaan keuangan satu pintu, sehingga akan lebih mudah dikelola. Sebab kalau banyak pintu akan menyusahkan. Oleh karena itu ini belum ditandatangani Pak Hadianto oleh pengasuh. Oleh karena itu masukan dan pandangan Pak Hadianto diharapkan. Mungkin kerangkanya jauh lebih simpel Pak ya dibandingkan yang punya universitas. Termasuk kerangka berpikirnya mungkin tidak ada SDGs di situ, tidak ada World Economic Forum, ya, tidak ada masyarakat ekonomi ASEAN, dan yang terbaru tidak ada G20 Pak. Karena itu yang sedang dipikirkan Restra di universitas. Tetapi setidaknya Pak, nah ini Pak, jadi sama seperti pesantren yang lain, kami mendasarkan kepada fikih, politik, dan tasawuf. Bidang ini yang menjadi perhatian dengan turunannya tentu saja. Oleh karena itu, latar belakang penting yang perlu dipahami bahwa sejak didirikan, pondok ini mengalami banyak fase, dan sekarang ini termasuk fase pemantapan, Pak. Karena dasar-dasarnya itu sudah kokoh, saya rasa, ya. Dan perlu dimaklumkan,
ketika dibuat ini mengacu kepada ensiklopedia Pondok Pesantren Mulyadin yang dibuat oleh Pak Waid. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Waid karena telah mampu mengumpulkan seluruh sejarah pesantren dari A sampai Z melalui ensiklopedianya, Pak. Tebal, ya, yang itu menjadi rujukan utama pembuatan dari pendahuluan ini. Jadi dari fase ini mungkin tantangan sekarang pemantapan ini, karena kalau saya lihat PIP-nya, Pak, untuk internasionalisasi itu masih 2040, Pak. Ya, jadi sekarang pemantapan. Nah, yang saya pahami juga dari ruh pendirian pesantren itu bahwa tidak hanya belajar agama, Pak, karena pendiri Kiai Zaini Mu'in itu juga mendorong warga sekitar untuk bertani. Jadi ini secara tidak langsung pesan besar bahwa pondok termasuk universitas tentu saja peduli dengan lingkungannya dengan memperhatikan masyarakat yang paling dekat. Nah, ini latar belakang yang mungkin perlu ditegaskan kembali agar kita tahu bahwa pesantren itu tidak melulu soal agama, Pak, yang perlu dipahami. Karena selama ini, Pak, kalau saya ada kesan begini, Pak, ya udah dipondokin aja anaknya nakal gitu, Pak. Udah biar agamanya mantap, udah dikirim ke pondok. Padahal menurut saya itu stereotip ya. Jadi sekarang sudah mengalami perubahan besar, Pak, pondok. Karena apa? Karena memang visi pondok seperti yang sudah ditegaskan oleh pendiri muassis adalah kata kuncinya itu berbakti kepada masyarakat. Saya pikir berbakti kepada masyarakat itu tidak hanya agama saja dalam pengertian khusus, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu, kenapa kemudian pesantren Rojadi terbuka, Pak, bagi perkembangan-perkembangan terbaru. Nah, ini mungkin perlu disampaikan kepada Pak Hadianto. Jadi di kami ini begitu banyak, Pak, lembaga-lembaga untuk menopang gagasan besar agar mimpi ya dari Kiai Zaini Mu'in bahwa santri yang tidak berbakti kepada masyarakat itu melakukan maksiat. Oleh karena itu kenapa mereka ketika di pesantren diberi ruang untuk menyalurkan minatnya. Ini juga menepis anggapan bahwa pesantren itu hanya belajar fikih, usul fikih, tapi banyak, Pak, yang kami kaji itu. Ya, ketika ada pengembangan bahasa asing, malah kemudian dulu sempat di soal kenapa ada pelajaran Mandarin. Ini sempat menjadi masalah, Pak. Karena sentimen anti Cina itu masih ada, Pak, sebagian. Padahal paling dekat dengan kita, PLTU itu salah satu investornya dari Cina. Nah, dengan menerima tawaran untuk pengembangan bahasa Cina, dan alhamdulillah Nurul Jadid di antara pondok pesantren yang berhasil mengembangkan pengembangan bahasa asing Mandarin. Dan banyak santri yang dikirim ke Cina untuk menyelesaikan satu, termasuk, Pak, yang relatif diakui itu adalah Basuki. Ya, beliau ada santri Nurul Jadid yang S1 sampai S3-nya di Cina. Kemarin ketika diundang Pak Dahlan, itu view untuk mendengar pengalaman dia itu sudah 300.000. Itu menunjukkan bahwa pesantren telah mengubah wajahnya dari sebuah institusi yang mengajarkan agama, tapi juga mengajarkan ilmu umum secara keseluruhan. Nah, tetapi yang perlu ditekankan di sini bahwa tidak semua santri itu harus belajar agama menjadi ahli agama dalam pengertian khusus, Pak. Oleh karena itu, kenapa kemudian Kiai Zaini Mu'in mengatakan profesi lain juga perlu ditekuni. Nah, di sini perlunya latihan, termasuk bagaimana mereka terjun ke bidang usaha, Pak. Jadi kami punya banyak bidang usaha, ada yang jahit-menjahit, malah kami juga punya tekstil, Pak, di sini. Kemudian kerajinan tangan, percetakan, termasuk yang sekarang sudah berkembang adalah minimarket, Pak, Nurja, maaf, Enjiman. Dan sekarang relatif sudah diurus dengan baik, Pak, administrasinya, karena sejak dulu ini mungkin membuka rumah tangga ya. Banyak unit usaha kita selalu ditalangi, Pak, karena belum bisa diusulkan. Bukan kemudian disalahgunakan, tidak, Pak, tapi bahwa administrasi yang baik itu akan bisa jauh lebih mengelola bisnis dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang. Nah, ini, Pak, puncak dari seluruh kegiatan bisnis itu tidak berhenti di bisnis, tapi juga kepedulian sosial, Pak Hadianto. Ya. Pak Hadianto perlu disampaikan, Pak Kinajib itu pernah bilang begini, kalau ada santri, ya, kemudian keluarganya tidak mampu, laporkan, kami urus. Jadi
tidak ada orang yang mondok di Nurul Jadid berhenti karena kemudian kehabisan biaya, kira-kira begitu Pak ya. Artinya memang pesantren seharusnya menjadi institusi yang bisa mengakomodasi semua lapisan. Oleh karena itu kalau dinaikkan misalnya SPP-nya itu memang wah itu dipikirkan berkali-kali Pak. Nah, salah satu unit yang juga diberi perhatian dan ini Kiai Zuhri selalu menekankan bahwa Laziskap sebagai institusi sosial pesantren itu betul-betul diberi perhatian karena kebetulan sekarang ditangani oleh Rafayat dan pelaporannya jelas Pak, jadi dana dari masyarakat diurus dengan baik. Nah, unit lain mungkin yang perlu disampaikan kepada Pak Adianto, kami juga punya klinik, kesehatan menjadi hal penting sebab kami juga menerapkan gaya hidup sehat Pak, apalagi setelah virus itu Pak ya, menyerang banyak warga. Nah, sekarang Pondok Pesantren akan membeli vaksin untuk booster keempat, Pak. Booster kedua ya, Pak ya. Jadi vaksin keempat itu menunjukkan bahwa pesantren peduli dengan kesehatan. Nah, yang juga perlu disampaikan, Pak, jadi kekuatan pesantren yang lain itu alumni, Pak Adianto. Alumninya tersebar di banyak daerah, termasuk di banyak negara, Pak. Jadi ketika Santri Gus Internasional baru-baru ini, itu dari pelosok negara, dari Belgia, karena daring, ini menunjukkan bahwa mereka belajar dengan baik ketika ada di pondok. Bagi kami itu adalah kebanggaan, karena Nurul Jadid bisa mengantarkan putra-putrinya bisa belajar di banyak negara. Ini menunjukkan bahwa pesantren tetap menjadi bagian dari institusi yang ideal, agar pelajar atau siswanya itu bisa melanjutkan di luar negara. Nah ini Pak mungkin titik tekannya, potensi dan permasalahannya. Potensinya banyak Pak ya, kita analisis di sini. Jadi terkait dengan SWOT itu, kami ada di PEP juga Pak, yang lebih terperinci SWOT-nya, di sini tidak diterapkan. Tapi yang jelas, fokus dari indikator yang ingin kita kerjakan itu Pak ada 5 Pak ya. Ini saya tunjukkan agar tidak terlalu banyak yang kami kerjakan Pak. Kan fokus kepada 6 ini diharapkan bahwa pesantren itu ya kan pesantren itu menjadi tumpuan banyak orang Pak, dari politisi, dari pedagang macam-macam. Kami sebagai tuan rumah akan dengan sangat baik menerima mereka, tetapi tetap mengarah kepada 6. Yang pertama adalah kewajiban Pak, Ahlussunnah karena itu basis ideologis. Yang kedua ekonomi dan layanan dasar, azan ilmu pengetahuan keislaman. Nah SDM Pak, ini SDM nanti perinciannya di belakang Pak. Jadi berapa staf yang harus disekolahkan, harus memenuhi jenjang pendidikan, nah gitu Pak. Nah peduli lingkungan ini menjadi tantangan Pak. Meskipun Nurul Jadid itu meraih eko pesantren dari Pemprov, tapi tetap masih menjadi PR kita Pak. Karena ini juga terkait dengan perilaku, tidak hanya perilaku santri, tapi juga staf, dosen dan yang lain, termasuk para orang tua wali Pak. Karena kalau orang tua wali itu ada kegiatan Nurul Jadid, kita masih belum bisa memastikan bagaimana memilah, memisah sampah misalnya. Dari hal yang kecil. Jadi karena pesantren bagian dari masyarakatnya, kami juga tidak hanya mendidik santri, tapi juga mendidik masyarakatnya. Nah yang terakhir nih, dan ini yang selalu diingatkan oleh Pak Kiai Pak, bahwa dakwah di hari ini, itu pola lama tetap dipertahankan, ya ada ceramah, Pak, khutbah, tapi sekarang orang itu, terutama yang muda-muda Pak, itu mau datang ke pengajian itu agak sulit Pak. Yang datang itu mama tua, bapak-bapak tua. Maka dengan sistem terpadu dakwah digital, mudah-mudahan ke depan santri akan lebih banyak mengisi konten-konten YouTube misalnya Pak. Jadi dakwahnya disampaikan melalui TikTok misalnya. Mudah-mudahan itu akan menjangkau lebih banyak lapisan, apalagi generasi milenial Pak ya, yang sebenarnya. Nah terakhir ini data alumni masih terus dikerjakan dengan baik. Sebab tanpa kekuatan alumni ya didorong untuk turut peduli. Mereka peduli Pak, jelas. Tapi kalau tidak diatur, maka modal besar ini tidak bisa dijadikan untuk mengembangkan pesantren lebih jauh. Nah, ini tujuan visi dan misi, ini normatif sebenarnya Pak ya. Tapi saya pikir justru normativitas ini basis Pak dari historisitas kita. Kalau tidak ada yang normatif, kita tidak punya pijakan bagaimana ke depan kembangkan. Jadi potret besar dari pesantren itu pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan.
Nah, ini visi. Mungkin perlu disampaikan ya juga kepada Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Furkon, dasar dari kita itu trilogi, Pak. Jadi santri itu kasarannya itu ya sembahyangnya bagus, meninggalkan dosa besar, kemudian punya etika, Pak Adianto. Itu yang trilogi. Kemudian wujud dari trilogi itu adalah punya kesadaran. Kesadaran berilmu, beragama, bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegara, Pak. Oleh karena itu, kenapa kemudian pesantren itu terbuka bagi pendidikan politik. Yang kedua, pesantren juga terbuka karena hubungan kebangsaan itu ya, itu juga menerima misalnya kunjungan pendeta, Pak, dari Gereja Kristen Jawa Wetan. Itu bagian dari keterbukaan pesantren yang selama ini pesantren dianggap tertutup. Padahal Pak Hadianto, kalau kita lihat, memang di pesantren itu ada segregasi, Pak. Putra-putri itu sangat ketat. Tetapi itu pembelajaran sebenarnya. Pada waktu tertentu mereka bisa, hanya perlu rekomendasi, Pak. Ya, kalau ada kegiatan, ada putra-putri itu harus rekomendasi, karena mungkin tidak bisa dipisah. Ya, kelas misalnya santri putranya cuma 2, putrinya 6, lebih, misalnya 20, itu bisa, Pak, kelas digabung. Tapi kelas yang besar putra-putri itu sebenarnya pelajaran moral bahwa kita harus belajar menahan diri. Toh Pak Kiai ketika pendeta perempuan datang, beliau menerima langsung, Pak. Mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta perempuan, kami mencatat apa dawuh Kiai misalnya bahwa di tahun depan, karena politik identitas ini ditanyakan oleh pendeta, kata Pak Kiai, oh tidak, politik itu alat, bukan tujuan. Jadi siapapun bisa berhikmat di mana saja, tapi tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Ini yang menjadi dasar kami untuk berhikmat di dalam politik. Nah, visi pesantren ini, Pak, ada 5, mungkin tidak perlu dibacakan, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan data kami ya. Karena bagi kami, Pak Hadi, kami senang kalau kemudian data normatif ini didukung oleh studi kasus, Pak. Jadi kasus-kasus kecil, kemudian disusun, dan itu yang akan mendorong kita untuk merumuskan kembali apa yang akan ke depan. Yang perlu disampaikan oleh Pak Adianto, kami sedang menyusun laporan 5 tahun, Pak. Jadi periode sekarang sudah selesai kepengurusan di pondok pesantren dari 2018 sampai 2002, Pak. Dan kalau saya bisa sampaikan di sini, Pak, itu tidak hanya terkait dengan kemajuan pesantren, tetapi juga misalnya laporan di lampiran, Pak ya, ada laporan dari klinik. Berapa yang sakit apa itu ada, Pak. Tapi belum dianalisis. Kenapa di wilayah A ini sakitnya ini, wilayah B sakitnya ini misalnya. Kan perlu analisis lebih jauh, Pak. Iya. Instrumen apa yang akan digunakan? Nah, yang kedua pelanggaran, Pak. Pelanggaran banyak, tapi tidak disampaikan di sini. Nanti Pak Adianto kalau berkunjung ke kami nanti akan disodorkan, Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya yang selama ini pesantren dianggap itu tidak ada pengawasan, tidak ada perhatian, yang perlu disampaikan kenapa ada kekerasan di pesantren, kenapa ada pelanggaran, karena kebijakan pesantren semua bisa belajar di sini. Ya. Kami tidak memilih apakah itu anak nakal atau tidak, justru kami mau mendidiknya. Nah tentu saja ketika datang ke pesantren, mereka itu masih membawa kebiasaan lamanya. Jadi jangan heran ada perilaku-perilaku yang menyimpang misalnya. Nanti datanya akan saya sodorkan kepada Pak Adianto agar bisa dilihat. Kenapa ini terjadi? Oleh karena itu ke depan ya bukan kemudian kami tidak ingin bahwa pesantren itu 100% baik, tidak, Pak ya. Sebab selalu saja, Pak, ketika santri dikeluarkan dari pesantren, apa tidak bisa dididik ini santri? Gitu Pak sampai Pak Kiai, Pak. Jadi sebisa mungkin jangan sampai santri itu dikeluarkan dari pesantren. Karena apa? Tugas kami mendidiknya itu saking ini ya Pak Kiai itu mempunyai jiwa besar untuk mendidik santri. Iya. Mungkin langsung ke isu strategis, Pak. Iya. Ini menjadi pekerjaan kita yang paling besar, Pak ya. Jadi secara kelembagaan kami masih ini, Pak. Kemarin Pak Kiai di Majelis Masai menyampaikan apa usulan Nurul Jadid kepada Majelis Masai. Beliau mengusulkan agar lembaga pesantren itu harus profesional dan modern. Nah, bagi kami ini sudah menurut saya pesan yang paling sangat jelas bahwa
Kami tidak lagi, misalnya sederhana Pak ya, tidak tepat waktu. Yang kedua, mengulur-ngulur dalam melakukan banyak hal. Karena yang profesional itu tidak akan membiarkan suatu itu dibiarkan ditunda misalnya. Itu pesan kepada kami sebenarnya, meskipun itu disampaikan kepada majelis masyayikh. Kemudian SDM juga masih jadi pekerjaan besar kita. Nah ini Pak, kurikulum dan struktur pesantren kami sudah bikin kurikulum sendiri Pak. Sebagai wujud dari bahwa kemerdekaan belajar itu juga harus disambut dengan baik. Karena apa? Karena pesantren itu unik Pak. Dan itu diakomodasi Pak Hadianto. Jadi pesantren itu macam-macam Pak sistemnya. Sesuai dengan undang-undang pesantren itu. Ada yang sistem tradisional, modern, muadalah, mu'alimin, macam-macam Pak. Nah oleh pemerintah itu diafirmasi, direkognisi, dan terakhir difasilitasi. Nah, itu tanpa kemudian kehilangan hal yang dasar Pak ya, bahwa pesantren ya seperti isu pendidikan yang lain, menyampaikan pengetahuan agar orang menjadi baik. Mungkin peningkatan sarana prasarana ini begini Pak Hadianto, wali santri ini beda dengan yang dulu Pak. Kami waktu mondok dulu Pak, diserahkan kepada santri, kepada kiai, itu selesai Pak. Sekarang santri itu Pak, minta ini, minta itu, orang tua wali ini, bertanya itu Pak. Jadi tuntutannya beda dengan yang dulu. Oleh karena itu kenapa Pak Kiai membuka ruang rapat wali santri agar ada dialog. Kalau dulu nggak ada Pak, saya mondok itu Pak, sudah Pak 100% diserahkan kepada Kiai. Nah ini sebenarnya bahwa ada perubahan dan pesantren responsif, sehingga sarana dan prasarana nanti di dalam indikator itu Pak, untuk 1 tahun pertama rasio santri kamar itu berapa persen? Itu ada sudah dipikirkan. Dan ini menurut saya udah sangat-sangat modern dan berat Pak menurut saya. Karena beda Pak. Kami santri ini tidur dengan luasan kamar sekian tuh nyenyak Pak. Tapi kalau sekarang Pak, ini milenial ini makin manja Pak ya, beda. Jadi harus sudah dipikirkan juga. Nah ini yang ketujuh mungkin evaluasi keberhasilan Pak ya. Jadi quality control memang perlu dukungan juga dari banyak pihak. Oleh karena itu kenapa kami membuka diri kepada misalnya Pak ya, kalau nanti ada sistem pengendalian mutu misalnya dari majelis masyayikh, kan kami harus lapor Pak ke pusat itu ya, yang diserahkan amanat oleh Kementerian Agama bahwa ada 9 Pak majelis masyayikh itu Pak, yang nanti akan memastikan apakah mutu pesantren, pendidikan dan yang lain itu sudah terstandarisasi. Nah itu yang berat Pak sebenarnya, karena begini Pak Hadianto, pesantren itu sederhana, kemudian prihatin, tetapi mungkin kata itu sekarang sudah bergeser Pak, bahwa dengan pengelolaan yang lebih modern tentu ini juga harus ditanggung jawab oleh masyarakat ya. Jadi dukungan masyarakat itu juga menentukan kualitas dari pesantren itu sendiri. Toh kiai itu menunjukkan kesederhanaan Pak. Jadi kalau kemudian pesantren ingin memberikan yang terbaik, maka dukungan masyarakat, termasuk nanti ada dana abadi Pak dari negara, karena di Undang-Undang pesantren berhak menerima pembiayaan yang diambilkan dari dana pendidikan, yang itu harus dikelola melalui misalnya setiap setiap pemerintah daerah itu diharapkan juga membuat perda Pak, sehingga pesantren itu bisa secara rutin ya mendapat pembiayaan dari anggaran yang besar. Ya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Mungkin ini juga normatif seperti yang lain Pak, agak sama. Tapi ini yang menarik Pak, jadi open minded terhadap perkembangan teknologi informasi. Mungkin ini tantangan Pak Hadianto. Kita terbuka misalnya kepada dunia luar, ada masih pembatasan di mana santri tidak boleh bawa HP. Pembatasan penggunaan laptop. Padahal bagi mahasiswa Fakultas Teknik itu laptop itu udah harus 24 jam dalam tanda kutip Pak. Nah ini yang masih belum ketemu Pak antara UNUJA dengan pondok, gimana menyelaraskan agar ada perlakuan khusus misalnya. Makanya ke depan nanti Pak, nanti pengasramaan itu sesuai ini Pak, sesuai dengan jurusan. Mungkin kalau anak teknik di satu asrama, pengawasannya mudah Pak. Mereka lebih punya ruang untuk menggunakan dan akses ke informasi
dengan misalnya wifi-nya bandwidth besar misalnya. Jadi kalau nanti mungkin kami akan ajak Pak Hadi lah ke asrama nanti melihat lebih dekat, karena basis dari mahasiswa UNUJA kebanyakan di asrama, Pak. Meskipun sekarang sudah banyak dari luar, Pak. Saya tidak tahu persentasenya secara pasti, tetapi sekarang sudah akan lebih banyak pesantren akan menerima santri yang tidak mondok tapi belajar di ya. Kemudian pembangunan karakter saya pikir ini normatif, pengembangan akademik, branding pesantren akan memiliki rata-rata kuat, ya orang sudah tahu. Ya. Nah, arah kebijakan, ini mungkin perlu disampaikan ya pada Pak Adianto. Jadi kami ini setiap tahun itu punya akub, Pak. Jadi arah kebijakan umum pesantren, Pak Kiai menentukan ada berapa kebijakan 1 sampai 5. Dan setiap tahun itu beda, Pak. Nah, jadi kami itu melaksanakan akub setiap tahunnya, ya, yang itu disahkan oleh Kiai untuk dilaksanakan ke depan. Tetapi Pak Kiai juga memberikan kelonggaran agar pengurus bisa istilahnya itu menurunkan pikiran besar Pak Kiai itu secara praktis, Pak. Karena misalnya ini kan saya sampaikan kepada Bapak ya. Jadi untuk tahun pertama 2001-2005 ini kita masih kokoh dalam kelembagaan, pembelajaran, lulusan kepribadian. Ini prioritasnya Bapak, wah banyak ya Pak ya. Nah ini strateginya mungkin nanti saya perlu pandangan lebih jauh. Jadi integrasi nilai misalnya Pak ya. Kalau di pondok itu soal nilai itu selesai Pak sebenarnya. Jadi adab santri, kemudian hormat kepada yang tua, yang senior itu selesai Pak. Ya. Tapi kalau adab hanya difahami sempit seperti itu, lalu bagaimana perilaku kita terhadap hewan, pohon, sungai, kan itu yang masih belum terinternalisasi. Sebab apa Pak? Sebab sekarang beda dengan dulu. Dulu saya masih mondok, relatif penggunaan plastik itu tidak banyak Pak. Ya, kami kalau makan tuh pakai baki atau talam Pak. Jadi tidak pakai plastik dan yang lain. Relatif penggunaannya tidak banyak. Sekarang Pak serba plastik. Nah, nilai-nilai seperti apa yang perlu ditanamkan ketika keadaan berubah misalnya. Terus ini juga yang kedua, strategi yang masih menjadi tantangan kami, revitalisasi manajemen usaha. Kemarin di rakor Pak, di pondok itu ada rakor setiap bulan di minggu pertama, di mana seluruh satuan kerja itu diminta laporannya dan wakil kepala pesantren akan mengecek. Ya. Nah, salah satu tantangan kita masih di manajemen usaha. Ya. Meskipun sudah relatif berubah Pak, ya banyak usaha yang sudah berjalan dengan baik dan mungkin nanti ke depan di bawah nanti ada Pak. Jadi keuntungan untuk pesantren itu berapa itu makin naik, yang harus disetor oleh unit usahanya. Kompetensi guru dan pengurus, motivasi kurikulum ini perhatian seminar. Ini Pak Hadi, kanal media sosial. Ya. Minta maaf Pak, jadi memang ada batasan Pak di pesantren. Jadi penggunaan YouTube itu harus dibatasi ketika kita mengunggah untuk konten. Karena pesantren itu beda dengan institusi luar. Ya, oleh karena itu Pak, kalau di kanal YouTube kita itu ada yang ya memang agak susah Pak ya. Kalau birokrasinya panjang, maka gimana kita mau terus menghasilkan konten Pak ya? Kalau masih tapi sudah diberikan Pak. Apa SOP-nya itu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Tapi yang namanya ya santri kan kadang spontanitasnya itu beda Pak ya, mereka lahir di zaman yang berbeda. Meskipun, ini tantangan Pak. Jadi kemarin ada santri yang memberikan bunga kepada dosen sebagai ucapan ulang tahun Pak. Iya. Nah, bagi orang luar itu hal biasa mungkin Pak, tapi bagi kami itu bukan bagian dari cara kami mengungkapkan itu Pak. Iya. Tidak elok lah, ya gitu Pak. Tetapi kan siapa yang bisa menarik lagi dari media sosial Pak ya? Iya. Jadi kita minta itu take down, ya, kemudian diingatkan bahwa batas-batas itu perlu karena kita pesantren. Nah, kira-kira itu tantangannya Pak. Di satu sisi promosi tentang apa yang kami telah lakukan, pada sisi lain ada batas-batas yang di luar mungkin dianggap biasa, kita tidak. Nah, yang ke-11 ini tantangan juga Pak. Jadi mencapai akreditasi A pada masa-masa pendidikan.
Di sini sudah ada lembaga yang akreditasi A, misalnya Manji Pak ya, pada salahnya itu A Pak, bagus, tapi tidak semua ya. Tetapi bagi saya ini juga perlu diperhatikan bahwa akreditasi itu formal. Puncak tertinggi bagi kami Pak adalah bagaimana pengakuan itu ditunjukkan oleh kehidupan kita sehari-hari di pesantren dan di luar pesantren. Nah, perlu disampaikan regulasinya agak beda Pak ya. Jadi ada kanon asasi, jadi ini ADART-nya pesantren Pak. Kami menyebutnya kanon asasi, tidak ADART. Ada tata kelola, juga dokumen yang dibuat secara terus-menerus, dinamis Pak. Nah ini Pak PIP yang insya Allah akan diluncurkan. Kalau di Malaysia Pak Furkon dilancarkan Pak, launching. Kalau diluncurkan. Di Malaysia lancaran. Lancar ya. Ya, biar lancar Pak ya. Kita biar meluncur Pak ya. Luncurkan. Iya, jadi sama luncur lancar, PP insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi arah baru bagi pesantren ke depan. Nah ini Restra juga. Nah aku peraturan kepala banyak Pak ya, peraturan teknis. Nah ini mungkin yang mungkin ini dilewati saja Pak ya. Nanti Bapak kalau minta nanti saya akan scroll ke depan kalau memang diperlukan. Saya akan lebih ke indikator yang kuantitatif kualitatif Pak Haryanto sebenarnya. Ya. Jadi begini Pak Haryanto, contoh sederhana Pak ya. Kanal YouTube pondok kami itu sudah bisa dimonetasi Pak, monetisasi. Jadi karena subscribernya 80.000 lebih, target kita itu 100.000 di akhir 2003, dan view kan itu berdasarkan jam Pak durasi. Iya. Nah saya berharap seluruh keluarga pondok dan Unuja setidaknya membuka kanal YouTube pesantren. Karena setiap hari kecuali Selasa dan Jumat itu tidak ada pengajian. Teman-teman tuh bisa mengikuti pengajian kiai secara tunda, Pak. Karena itu disiarkan secara langsung waktu itu, tetapi diunggah ke YouTube sehingga view itu, Pak, di kanal YouTube kita itu akan terus tinggi. Nah, ini Pak target. Ya. Kan tadi saya sudah sampaikan Pak, sektor apa saja ya. Pembelajaran aswaja. Ini ada angka-angkanya Pak. Ya. Mungkin Bapak saya sudah unggah tadi. 50% pendidikan dan tenaga pendidik lulus pelatihan aswaja. Ini sedang dilakukan Pak. Ya. Kemudian ini yang 2002. Jadi untuk pengembangan staf itu mereka harus sertifikasi aswaja misalnya Pak ya. Kemudian ada sertifikasi Al-Quran atau Furudul Ainiyah, itu kami sudah punya Pak. Ya, sudah punya. Mungkin saya akan scroll, bisa secara selintas dilihat. Nah ini Pak, Islaman melalui Tafakufiddin, pengajaran keagamaan, rasio-rasio secara kuantitatif sudah dihitung oleh teman-teman Pak. Nah, ini Pak perpustakaan. 2002 belum ada Pak perpustakaan. Oh, jadi, iya. Pak, di setiap wilayah itu di masjid itu ada perpustakaan memang. Ya. Tetapi yang punya pondok, yang katakanlah pusat itu belum. Kami merencanakan itu dari 2003 itu sudah ada. Makanya kalau misalnya Restra ini betul-betul konsisten dilakukan, saya pikir itu akan mengubah ya ke depan jadi masjid pusat itu Pak, tidak hanya untuk ibadah tapi juga pusat pembelajaran sekaligus. Tapi kalau tidak ada sarana perpustakaannya kan tidak mungkin Pak ya. Ya. Nah ini sebenarnya Pak wujud dari kesadaran berbangsa dan negara itu nih wawasan kebangsaan Pak ya. Apa yang harus ada. Nah, ini malah belum terisi Pak ya. Jadi mohon maaf karena memang ini perlu juga masukan dari luar ya. Kami kesulitan nanti dikuantifikasi Pak. Jadi misalnya ya sebenarnya pendekatan kualitatif itu dianggap memadai, tapi selalu misalnya asesor bertanya ya kalau tidak bisa diukur ya susah gitu loh. Kita susah melihat berkembang atau tidak misalnya. Iya. Itu mungkin nanti perlu masukan Pak. Tentu ini Pak kan sudah ditunjukkan di dalam layar ini penataan program dan manajemen pendidikan secara menyeluruh. Angka-angka itu dibuat berdasarkan
asumsi Pak sebenarnya ya. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa memberikan masukan. Nah ini Pak, nah ini menarik Pak. Jadi kalau di pesantren itu pembiasaan ubudiyah ibadat itu betul-betul dapat perhatian besar Pak. Iya. Ya. Salah satu contoh Pak ya. Kalau santri dan pengurus sholat jemaat tepat waktu, nah ini kan kemudian dikuantifikasi Pak. Berarti kan belum 100% ya Pak. Iya, iya. Meskipun Anda di pondok pesantren Pak, jadi tidak semua santri itu kalau jemaah itu ya mereka ada di pesantren, kemudian ada di wilayah di mana pesantren itu juga membawa di bawahnya ada UNUJA, maka sebagai wujud dari bagaimana kebiasaan ubudiyah ini berjalan baik, Pak, UNUJA itu menyesuaikan, Pak, dengan keinginan besar dari pesantren agar mahasiswa itu rajin berjemaah. Makanya jadwal pelajaran itu ya itu kemudian dijadikan patokan untuk azan zuhur. Jadi azan zuhurnya bukan 11.20 Pak, tapi jam 12 ketika istirahat, jam 12. Artinya diharapkan dengan perubahan ini seluruh warga di UNUJA itu bisa ke mushola. Nah, jadi mungkin ini juga bisa menjadi perhatian teman-teman UNUJA bahwa untuk menyelaraskan apa yang diinginkan di Renstra Pondok, dan kita sudah menyesuaikan juga dengan ya menurut saya seharusnya santri yang ada di UNUJA kalau azan itu kemudian segera Pak. Jam 12 karena istirahat Pak. Itu tidak ada jam kuliah. Tetapi memang itu tantangan besar bagi kami untuk memaksa mahasiswa itu atau santri itu ke musola Pak. Ya. Ya. Dan malah lebih jauh Pak ya. Sholat tahajud itu diatur Pak, sholat sunnah prosentasenya diletakkan itu Pak. Mungkin agak aneh ya Pak kalau dikuantifikasi, sebab ibadat itu kan panggilan rohani yang subjektif, tapi kan ini ada di institusi pendidikan, mereka diajarkan untuk membiasakan, sebab pelaziman itu orang Malaysia menyebutnya begitu, pembiasaan itu ya itu agar menjadi watak nanti mereka pulang sudah tidak perlu disuruh-suruh, kira-kira begitu. Iya. Ya. Nah ini mungkin juga pemenuhan SDM Pak. Dan maaf Pak Furkon, mungkin yang Nurul UNUJA tuh tidak dimasukkan ya. Yang mana Pak? Oh ada Pak, pemenuhan tenaga dosen lulusan S3 luar negeri 0%. Oh iya, bagus. Oh ada Pak, alhamdulillah. Ya. Nah ini ya. Pak, mungkin perlu ya. Jadi teman-teman, kemarin memang sudah ada usaha itu Pak. Jadi teman-teman TOEFL untuk S3-nya bisa keluar atau di dalam. Jadi setidaknya Renstra sudah akomodatif terhadap apa yang bisa dilakukan oleh universitas juga. Sistem manajemen terpadu. Begini Pak Hadianto. Ya. Jadi secara keseluruhan kami telah melakukan semua Pak di pondok pesantren. Hanya ketika melaporkan, menjelaskan, tidak dokumentasi secara utuh. Sehingga seakan-akan bahwa kami tidak melakukan banyak hal. Padahal Pak, ya perlu disampaikan di sini, santri itu bekerjanya itu bagus, ya. Kemudian kalau ada kegiatan selesai. Tapi mungkin yang perlu diubah dari tradisi bekerja kita itu adalah sistem kebut semalam, Pak. Ya. Itu mungkin yang perlu dikurangi. Nah, oleh karena itu dengan ya sistem manajemen yang baik, kita bisa secara dicicil, Pak. Jadi pada waktu pelaporan sudah tersedia semua. Jadi tidak kemudian ketika pelaporan 2-3 hari disediakan semua, itu malah nanti banyak yang tertinggal, Pak. Nah itu mungkin yang perlu diubah ya, gaya manajemen lama ke manajemen baru. Nah ini Pak, karena alumni itu penting sekali bagi kami dan dukungan alumni itu beda Pak. Jadi ikatan emosional alumni itu kalau dia tidak ke UNUJA mungkin dia aliyah dulu atau MTS, dan itu masih Pak, mereka tetap merawat hubungan itu. Dan di kegiatan akhir tahun itu misalnya banyak Pak alumni yang datang ke Nurul Jadi. Nah kalau kedatangan mereka itu hanya disambut
secara tradisional Pak ya, tidak dalam bentuk programatik misalnya kan eman Pak. Mereka punya potensi. Nah, oleh karena itu, maka mulai sekarang karena data eksplorer alumni itu belum sepenuhnya dicatat, kami membuat ini Pak. Nah, ini. Jadi target capaiannya itu 9.000 data alumni kan tidak mudah itu Pak. Ya. Ya, sampai akhirnya 100.000 dan itu juga tidak mudah. Nah, meskipun sebenarnya kami punya setiap daerah itu ada P4NJ Pak. Jadi alumni itu berhimpun setiap daerah. Di luar negeri juga ada Pak. Di Malaysia juga ada Pak. Jadi ada teman kita yang ada di UNIKL Pak. Di Universitas Al-Madinah. Sebenarnya itu sudah bagus menurut saya. Nah ini Pak yang saya sampaikan. Jadi minta maaf Pak. Orang tua wali ini beda-beda Pak. Dia ada cerita ke saya, Pak sebenarnya saya mau mundurkan anak saya ke sini. Tapi melihat kamar Pak, anak saya ini manja Pak. Jadi melihat kamar itu dihuni oleh banyak orang, dia tidak akan terasa. Nah, oleh karena itu Pak, ke depan, jadi rasio kamar itu bukan kepada mewah Pak sebenarnya, tapi ketercukupan secara psikologis. Oleh karena itu, ruangan itu maksimal dihuni berapa orang. Nah, ini sampai ke ideal Pak. Sudah dihitung dengan yang ideal, tapi kan perlu waktu Pak. Karena begini Pak, kami bisa menyediakan ruangan yang ideal, tapi kalau kemudian dinaikkan Pak iuran, nah kan kemungkinan orang tidak ke pondok itu makin besar Pak. Justru pondok itu menjadi asrama yang elit dan itu bukan pilihan. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Ya, sebab oh ya ini Pak, oke, banyak sekali Pak ya. Jadi hal-hal yang mungkin kecil Pak ya, tapi dihitung Pak dengan oh ya, ini Pak tantangan teknologi digital nih Pak. Jadi kemarin mahasiswa baru itu ya namanya mahasiswa baru membludak Pak kemarin setelah masa pandemi. Tidak disangka santri baru maksudnya Pak. Iya, santri baru ya. Jemurannya nggak cukup Pak. Jemuran itu Pak. Nah gimana mereka datang, orang baru pada bersamaan mencuci semua, padahal ada fasilitas laundry. Kemudian pernah kita akomodasi dari luar sehingga tercukupi keperluan untuk kebutuhan bagaimana pakaian santri itu bisa diurus dengan baik. Nah itu tidak cukup Pak Arianto. Nah divideokan, diviralkan Pak keluar. Padahal itu hal biasa ketidakcukupan. Terjadi. Tapi karena narasi itu kemudian keluar. Jadi responnya beda-beda Pak. Ini gimana ini kok santri kok sekarang yang muda itu ya membuka yang itu sebenarnya urusan dalaman lah kira-kira begitu Pak ya. Pak Furqon dalaman di Malaysia itu biasa Pak. Internal itu disebut dalaman Pak. Oh dalaman ya Pak. Kalau di sini jangan banyak-banyak dalamannya Pak. Ini banyak sekali Pak mimpinya. Depan tersedianya sarana MAIS ini juga dipikirkan itu masih lama Pak 2004 sebab yang untuk sementara memang ini Pak masih menggunakan aula kalau kegiatan. Jadi MAIS itu aula Pak relatif representatif itu sudah ada liftnya juga Pak. Agak jarang-jarang pondok itu aulanya dikasih lift itu juga sebenarnya bagian dari modernisasi Pak. Karena kiai-kiai kan banyak yang sepuh dengan lantai 3 itu bisa membantu. Ya, itu juga bagian fasilitas. Ya, tentu toilet dan fasilitas umum ini Pak. Malah 2003-2004 ini belum. Minta maaf Pak, mungkin yang kosong-kosong akan menjadi catatan kami Pak ya. Ya, itu perlu juga pesantren di lingkungan. Ini Pak, ini tantangan Pak di mana-mana karena saya tertarik gini Pak Hadianto bahwa dulu ketika saya mondok pernah masuk kelas Pak Hadianto. Terus ustadznya bilang begini, wah kok kotor kelasnya ya? Dia keluar Pak. Nah, kami mengerti Pak. Ustadz masuk, alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Ya udah Pak pulang. Jadi pendidikan itu tindakan, perbuatan, bukan kemudian hanya sekadar menyampaikan pengetahuan di kelas selesai. Jadi kalau yang diminta an-nadhafatu minal iman misalnya, bukan kemudian menghafal, menulis, tapi bagaimana menjaga kebersihan itu dipraktikkan.
Ya. Kira begitu. Nah, ini tantangan besar kami, Mas Pak. Jadi tantangan besar kami, meskipun sudah ada ini Pak ya, peta jalan untuk Ya. sanitasi. Terus ada pikiran begini Pak Adianto, agar air mustakmal yang digunakan wudhu itu disimpan nanti bisa dimanfaatkan untuk penghijauan. Artinya betul-betul bahwa eko pesantren Pak, pesantren hijau itu bukan hanya disampaikan ke publik bahwa kami mendapat karunia atau anugerah itu, tetapi praktik di lapangan itu masih perlu ditingkatkan. Tantangan terbesar juga ekonomi pesantren Pak ini, dan ini betul-betul dilakukan ya. Kemudian dukungannya besar. Baru-baru ini kami dapat bantuan dari Kementerian Agama 600 juta Pak untuk usaha dan cukup besar. Ya. Kemudian untuk pengembangan percetakan. Jadi sebenarnya Pak, kalau pesantren itu bisa diurus dengan baik, itu sumbangan dukungan itu banyak Pak sebenarnya. Tinggal bagaimana kita sebagai katakanlah hadam ya, sebagai pengurus itu bisa menerjemahkan ini menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemarin PJB itu Pak datang ke pesantren menawarkan diri, apa yang bisa kami bantu. Mari Pak rekan-rekan silakan proposal yang kemudian nanti dipilih apa yang bisa dilakukan oleh PJB ya, PLTU di sana untuk turut membantu pesantren memenuhi kebutuhan pesantren misalnya Pak ya, pengembangan dalam banyak. Artinya bahwa kasarannya begini Pak, sebenarnya kita tidak berpikir dana sebenarnya, tapi apa yang bisa dilakukan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa kemudian apa yang dikerjakan kita itu betul-betul hasil nyatanya. Kan tantangan terbesar Pak, misalnya kami diberikan mesin pencacah Pak. Ya. Kan mesin pencacah itu bukan sekadar mencacah sampah Pak, tetapi pada waktu bersamaan kesadaran memilah. Karena kalau tidak dipilah mesin pencacah itu berat Pak bekerjanya. Ya, yang kedua perawatan. Nah itu kan perlu sinergi dengan anak teknik misalnya Pak. Kalau anak Al-Quran tafsir itu nggak mungkin Pak memikirkan mesin itu Pak ya. Kalau anak teknik mungkin jauh lebih mudah. Nah itu yang kenapa sebenarnya modal sosial itu banyak. Ya. Nah yang menarik ini profit Pak. Jadi sudah dipikirkan karena Pak Kiai sudah begini. Kita ini sudah menjadi rujukan banyak pesantren karena bisa bicara ekonomi dengan baik. Tetapi bicara ekonomi itu bukan di atas kertas, tetapi di lapangan. Apakah unit usaha kita itu menguntungkan atau tidak? Makanya kemudian diestimasi Pak. Ini target capaian ya. Kan sudah ada penambahan modalnya berapa persen ya, setiap tahun Pak. Kemudian pengadaan barang, pengadaan produk. Nah yang sulit itu pengadaan produk Pak. Sebab kita kan tidak bisa kemudian memaksa santri untuk menjadi pekerja dalam tanda kutip Pak, mereka belajar. Oleh karena itu maka tantangan terbesarnya melibatkan masyarakat sekitar. Jadi kami kemarin ketika bikin siomay ikan itu memanfaatkan warga sekitar karena kami dekat pantai Pak, nelayan. Ya, jadi itu yang tantangan kami bagaimana produk itu tidak sepenuhnya kami hasilkan. Kami hanya memfasilitasi warga sekitar dan itu kerjasama dan diklaim adalah produk kita juga karena kita turut serta mengembangkan produk ikan misalnya. Kan ada yang dibuat kerupuk Pak, ada yang dibuat siomay. Nah, yang paling berat itu tenaga profesional bidang ekonomi Pak. Sebenarnya kalau mau jujur misalnya Pak, kan kita punya ekonomi syariah di Gunung. Ya, ekonomi murni bahkan Pak. Artinya kalau tenaga profesional itu mudah. Kami kemarin juga Bank Mini Unuja sudah ada Pak. Formasi karyawan. Artinya dorongan ke sana pemodalan itu mungkin masih bisa. Ya, LPPK itu juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kewirausahaan. Sebab begini Pak Adianto. Ada kesalahan mendasar bahwa santri itu harus alim ya. Itu tidak keliru, tetapi bahwa santri minatnya beda, maka kita tidak paksa mereka itu menjadi pendakwah misalnya. Siapa tahu dia tak jadi tenaga profesional. Kalau jiwanya santri itu pasti ibadahnya benar, kira-kira gitu, baca Al-Qur'annya benar. Tapi kalau menjadi sarjana muslim, menjadi mufasir, biarlah ada bidang Pak. Kami punya Mahat Ali Pak. Jadi universitas ya itu
dengan Mahat Ali itu sama-sama perguruan tinggi, tapi tetap di bawah Nurul Jadid, itu memang khusus untuk menghasilkan ahli fikih, Pak. Jadi biarlah yang memang betul ahli agama itu ada ruangnya sendiri. Nah, mendidik yang profesional itu biarlah menjadi ya unit bisnis kita, Pak. Inbis itu ada. Pak Tohir sudah bekerja keras agar unit usahanya itu berjalan profesional dan tidak diintervensi oleh kekuatan apapun. Karena kalau fungsionalitas itu kan harus betul-betul ya, kalau menurut saya ya rasional, Pak. Bisnis itu rasional. Jadi kalau tidak untung, untuk apa bisnisnya? Kayak begitu, Pak ya. Iya betul. Itu agak ini, Pak. Apa di pesantren itu nggak enak dengarnya, Pak. Kalau ada bisnis itu di pesantren. Karena memang yang mendapat perhatian besar itu pengabdian. Kata Pak Kiai itu tidak kemudian tidak dibubur, pengabdian tidak kemudian kami tidak fasilitasi. Jadi pondok itu telah melakukan banyak hal, Pak. Jadi apa BPJS-nya dibayarkan agar masalah kesehatan selesai. Kemudian gaji flat itu sebenarnya agar kesejahteraan pengurus dan staf itu perlahan tapi pasti itu tercukupi. Tidak semata-mata pengabdian dipahami bahwa pahala dan pahala. Tidak, Pak. Jadi ada keseimbangan yang dilakukan oleh pesantren, dan alhamdulillah kemarin ada anak juga Pak Zeno itu menulis tesis ya tentang pengelolaan manajemen modern ya, dengan mengambil contoh apa yang telah dilakukan oleh Hamid ketika mengubah manajemen pesantren. Nah, ini Pak yang mungkin juga pengabdian kepada masyarakat, kuantifikasinya jelas ya Pak. Pesantren itu meskipun memberdayakan petani dan nelayan, tetapi pada waktu yang bersamaan Pak ada hal yang sederhana kami lakukan. Misalnya balai latihan dai. Nah, itu tidak kita ingin santri itu tidak diberikan ruang yang kemudian mereka tidak punya orientasi. Kalau memang berbakat dakwah, ya udah diberi ruang. Di pesantren itu banyak Pak, udah kegiatan yang memungkinkan santri bisa menyalurkan Pak. Bahkan sepak bola saja Pak, itu diberikan ruang Pak, dibiayai, ikut turnamen. Itu sebenarnya ingin mengajarkan bahwa santri itu bisa menjadi atlet atau pesepak bola yang baik. Menurut saya kan selama ini santri yang tipikal pegang tasbih, pegang kitab, itu kan sudah bergeser dulu Pak. Nah, maunya ke depan adalah meskipun main sepak bola dia tidak lupa sholat, kan begitu Pak ya? Kira-kira begitu. Nah, tantangan ke depan itu radio dan NJTV Pak. Ini masih proses ya. Saya tidak tahu nanti mungkin anak KPI, Ibu Aisyah Pak yang lulusan Jambi bisa membantu kami lebih jauh karena memang konsep TV itu dianggap jadul Pak, orang sudah tidak nonton TV, radio itu, tetapi mungkin digeser kepada siniar atau podcast, konten-konten YouTube yang bisa menarik orang untuk melihat, itu tantangan Pak. Nah, meskipun tetap akan akan dibuat, sebab ini sudah dibuat target capaiannya Pak. Jadi ke depan nanti siarannya berapa jam itu, dari 12 jam itu sedang dibuat. Nah, mungkin ini perlu kerjasama dengan UNUJA sebab secara akademik KPI itu sudah mempunyai kapasitas Pak untuk melakukan ini. Mungkin ini Pak yang selanjutnya. Angka-angkanya sangat ini Pak jelas. Jadi YouTube 75.000 ya, yang tahun 2021 sudah terpenuhi Pak. 2002 ini yang belum terpenuhi 100.000. Kita masih 29. Ini contoh saja Pak. Jadi kami bermain di banyak kanal Pak ya. Ada YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, website, snack video bahkan Pak ya. Ini mungkin yang tidak begitu populer, tapi dengan memasuki banyak aplikasi ini Pak diharapkan bahwa santri itu juga familiar dengan teknologi. Hanya tantangannya Pak, yaitu santri dibatasi Pak akses ke media itu. Makanya kemarin itu sempat muncul adalah kita coba yang mahasiswa lebih leluasa Pak. Akses. Kan itu santri juga yang lebih dewasa ya, sehingga mereka lebih bisa memfilter misalnya. Kan kekhawatiran kita media sosial dan yang lain itu dikhawatirkan terlalu banyak merampas waktu Pak, waktu santri. Nah, itu kekhawatiran kita itu yang pertama. Yang kedua kemudian konten-konten yang tidak baik ya Pak, itu juga menjadi tantangan karena meskipun sudah difilter tapi wah siapa yang bisa menguasai setiap detik
telepon santri, wah itu yang Iya, kenapa iya. kemudian tetap aturan lama dilarang. Jadi ini penutup ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Pak Hadi bisa jadi perhatian Pak Hadi, nanti Pak Hadi bisa membandingkan dengan Rastra Unuja yang agak beda. Kedua, kami sangat berharap nanti Pak Hadi bisa kami hantar kepada pengasuh, kemudian melihat lebih dekat. Apa mungkin nggak santri itu mengadopsi pendidikan model formal? Sebab kemarin begini Pak, Najib selalu menekankan agar pengajian kita itu dinilai Pak. Jadi santri itu tidak hanya mendengar, tetapi diskor. Kira-kira begitu kasarannya. Padahal nggak ada Pak pengajian yang sorogan, itu tidak bandungan, itu tidak ada Pak. Jadi kiai baca kitab, santri memberi makna, tapi tidak ada scoring, tidak ada asesmen. Nah bagi Najib, loh kalau cara begini, ya kenapa kita harus kalah dengan sekolah atau pendidikan pesantren itu bagian dari sistem pendidikan juga. Kalau tidak ada asesmen, gimana kita mengerti perkembangan santri penguasanya terhadap kitab misalnya. Nah itu juga jadi pikiran. Sebab pada waktu yang bersamaan beban santri itu akan bertambah misalnya. Oh di sekolah mereka sudah di asesmen, apakah di pondok mereka juga di asesmen seketat di lembaga formalnya misalnya. Itu juga menjadi perhatian kita Pak. Nah pada dasarnya begini Pak Adianto, jadi kami sudah punya forum diskusi terkumpul ya, FGD, yang kurikulumnya itu dibagi 4, Pak. Jadi Ya. agama, sosial, keterampilan, apa lagi satu lupa saya, sains, Pak. Ya. Itu secara umum. Nanti pengasramaan sesuai dengan pilihan ini, Pak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke Pak Hadianto. Di PIP-nya mungkin lebih terperinci, Pak. Sebab di Rastra ini tidak terperinci Rastra yang di Unuja juga. Dan saya berharap rekan-rekan bisa memberikan sumbangan agar Rastra ini tidak indah di atas kertas, tetapi di aplikasi, di penerapannya itu kita kelabakan. Karena terlalu banyak yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Adianto. Ya. Baik, terima kasih Pak Syahidah atas pemaparan dari Rastra Pesantren. Sesi berikutnya kami persilakan Pak Hadianto memberikan masukan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Syahidah dan tim. Harapannya nanti mungkin ada perbaikan ya Pak, dan sinkronisasi mungkin bisa dengan restorannya universitas. Oke, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Furqan dan Pak Syahidah yang mempresentasikan dengan detail ya, tadi detail terarah juga ini apa yang ada di dalam Rastra. Ya, mungkin yang lain juga ada menanggapi sebelum saya. Bapak Ibu yang lain? Monggo dipersilakan Pak. Di sini ada Pak Sugiono juga, salah satu tim KSR yang bisa mengawal juga sinkronisasi ini ya. Indikator terutama tadi Pak Syahidah menyebutkan dosen yang apa tadi Pak? Doktoral ya, yang berapa persen. Nah, ini kan nyambung nanti dengan restorannya Unuja tentu. Kalau pesantren menentukan 5% dari banyaknya dosen kita sekitar 200, berarti kan ada sekitar berapa itu Pak? Berapa orang yang harus disekolahkan ke luar negeri begitu. Itu tanggungan. Ya, Pak Sugiono salah satu tim ini ya sebenarnya apa? KUI untuk urusan internasional begitu. Iya. Bapak Ibu kalau ada ini apa hal-hal yang mau disampaikan. Sepertinya belum ini Belum Pak. ya? Ya. Oke, belum. Mungkin bisa sambil jalan. Oke. Oke, saya langsung Pak ya memberikan ini karena belum ada yang lain. Ya, jadi ini menarik ya, menarik. Ini ya buat pesantren ya Rastra ini juga baru, apalagi buat saya ya, yang ini ya, yang melihat ini memang berbeda dari Rastra sebuah universitas dan fakultas. Akan tetapi ini apa yang disampaikan oleh Pak Syahidah dari kerangka yang sepahami secara umum, ini rasional ya, sekali begitu ya, tentang bagaimana
pembentukan pengelolaan pesantren, pembentukan mungkin keunikan ya, keunikan, kemudian keilmuan, ekspertis yang mungkin dimiliki oleh para sarjana nanti, ya mulai kesenambungan dari PAUD hingga ke universitas. Memang penting sebuah Harenstra dimiliki. Saya lihat dari paparannya Pak Sahidah, memang saya menganggap bahwa Harenstra itu memang penting ya untuk program ya pesantren ini menjadi lebih terarah, dan setiap alumni yang keluar dari sini mempunyai keunikan yang dibawa dari pesantren, sehingga mungkin misalnya alumni di tingkat SMA nanti berada di dunia kerja, ketemu dengan alumni dari universitas Unuja, mungkin walaupun belum kenal, tapi dilihat dari ciri khas etikanya, ciri khas keilmuannya, mungkin bisa dikenal, oh ini kayaknya dari Nurul Jadid begitu ya. Jadi itu saya kira ya bagus ya, bagus untuk itu. Banyak memang paparan tadi yang disampaikan ya oleh Pak ini, termasuk juga tentang ya RIP-nya tadi ada apa namanya, rencana induk pesantrennya sudah lama, sudah ada, berarti memang tinggal di Rensranya yang lebih spesifikkan lagi. Memang tadi ada beberapa yang masih belum diisi, mungkin indikator-indikatornya sudah kelihatan, tapi kayaknya sasaran itu belum lebih spesifik ditulis. Tapi dari topik utamanya sudah kelihatan apa sasaran-sasaran yang akan dikejar nantinya dan target yang akan dicapai. Kemudian tadi juga tentang visi dan misi berkaitan dengan kemandirian, ya ini bagus sekali ya, pesantren berkaitan membuat program ya untuk kemandirian ya, kemandirian dari segi ekonomi, dari segi pengembangan SDM, dan apa yang dipaparkan tadi itu memang rasional dan berbasis kebutuhan ya, kebutuhan yang berada di Nurul Jadid. Misalnya pengelolaan bisnis ya, bagaimana kemudian kaitan ya, memang betul terkadang ada pemisahan pemahaman antara agama, aktivitas ekonomi, aktivitas politik ya. Ini menarik di Nurul Jadid. Saya juga berpikiran seperti itu. Saya sebenarnya berpikiran ya tidak ada pemisahan agama dengan dunia nyata, dunia kehidupan yang kita jalani. Justru internalisasi dari kehidupan ya, nilai-nilai agama yang kalau kita Al-Quran dan hadis itulah yang sebenarnya yang kita terapkan agar dalam mencari ilmu, dalam sukses dunia, yang tidak boleh keluar dari lingkaran petunjuk Al-Quran dan hadis. Kita bebas, tapi kebebasannya itu tadi tidak melanggar, tidak melakukan dosa-dosa, tetap dalam nilai-nilai etika seperti yang dalam filosofinya trilogi kepesantrenan itu bahkan cocok juga sekarang ini dengan pendidikan karakter yang pendidikan karakter, kemudian revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah, itu sebenarnya masuk semua ke situ. Apalagi di pesantren ini mulai dari PAUD hingga ke universitas.
Jadi wataknya itu memang betul-betul ini ya, betul-betul sesuai. Nah, saya sebenarnya dulu juga dari pengalaman sendiri mencoba mencari-cari kenapa harus sholat gitu ya. Karena di kampung wajib sholat, disuruh ke masjid, disuruh ini wajib ke masjid, enggak ini. Jadi tanpa mengetahui keutamaan dari manfaat dari sholat itu sendiri. Nah, jadi saya mencari sendiri, adalah buku apa yang saya baca dulu waktu masih S1 itu, terjemahan Ibnu Hayyan, Ibnu Haitan, yang terjemahan-terjemahan itu saya baca. Kemudian ada lagi psikologi Islam apa. Ternyata sholat itu bahkan bukan wajibnya seperti kita absen begitu ya. Wajib absen, kalau tidak nggak dapat uang lauk pauk begitu kan. Jadi rupanya bukan itu. Jadi yang saya rasakan bukan itu ya dimaksudkan wajib. Justru wajibnya itu memang itu kebutuhan kita. Kalau seperti ini, kalau kita nggak minum nanti kehausan dan bisa sakit tenggorokan. Kalau Anda tidak makan nanti akan menjadi lemah, akan mudah sakit, fisik akan menurun. Nah, saya melihat kewajibannya di situ. Jadi sesuai dengan kebutuhan itu saya rasakan segitu. Maka semakin banyak kita butuh konsentrasi, makin banyak kita butuh istirahat. Justru sholat itulah yang akan mengembalikan konsentrasi, mengembalikan energi kita. Saya merasakan di situ. Oh, ini baru saya ini. Kemudian di Malaysia juga, saya pernah baca hasil penelitian di Pusat Pengajian Islam yang artikel waktu itu yang diteliti oleh orang Melayu, orang Cina, orang India, ada yang non-Muslim di dalam risetnya itu untuk menjaga independensinya. Jadi nanti ini juga bisa dilakukan penelitian di Nurul Jadid untuk peningkatan baik itu riset maupun peningkatan itu tadi nilai-nilai spiritual. Setelah diteliti ada tingkatan sholat yang ini ya. Pertama, sholat hanya hanya gerakan. Ya, kedua tenang tapi pikirannya tidak fokus. Itu dideteksi pakai alat apa waktu itu? Ketiga, orang yang khusuk ini. Jadi ternyata hasil dari situ, mereka yang melakukan gerakan yang biasa itu tanpa ada khusuk, tanpa ada ini, itu memang tidak menghasilkan, bahkan justru menjadi beban bagi dia untuk ini melakukan itu. Nah, yang khusuk ini ternyata memang memberikan impak dari ketenangan, semangat, optimisme apa. Dan itu dulu di Amerika juga pernah diteliti, dipasang alatnya di kepala, di otak itu untuk melihat aktivitas otak dibandingkan antara orang yang tingkatan sholat itu. Nah, saya juga mempraktekkan mencoba mempraktekkan pada diri saya seperti itu. Jadi sehingga tadi juga disebutkan membiasakan sholat jemaah itu. Nah, itu juga perlu diteliti. Kenapa harus sholat jemaah? Nanti di ini ya, karena pasti ada dasarnya, baik itu dari segi ilmiah, dari segi spiritual, ya itu pasti ini. Dan itu juga pengembangan keilmuan berbasis pesantren. Ya, itu yang ini. Nah, jadi menarik memang yang disampaikan tadi tentang pembiasaan misalnya sholat tahajud. Nah, saya merasakan seperti sholat tahajud itu memang menambah terang pikiran kita, menambah tenang jiwa kita, dan kolesterol justru menjadi turun, Pak Saida. Ya, jadi saya menstabilkan salah satu menstabilkan
kolesterol saya itu caranya bangun malam ya jam 2 atau ini, kemudian saya sholat tahajud berzikir itu memang besoknya itu pundak saya ini sudah ringan. Oh gitu Pak ya. Ya ini. Nah, jadi itulah berbasis sebenarnya dalam ilmu psikologi, itu perlu diteliti ya, perlu diteliti dalam ranah ilmu psikologi itu, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak pahala yang dimaksudkan itu bukan hanya pahala angan-angan. Saya pernah dimarahi oleh Ustadz dulu karena saya bertanya begini. Jadi kita bulan puasa ini kita mengerjakan ini pahalanya 7.000 kali lipat. Jadi saya tanya Pak Ustadz, kok banyak sekali pahalanya? Mau kita taruh di mana nanti pahala itu yang sebanyak itu? Jadi saya dimarahin. Itu kiasannya bahwa akan mendapat. Ya kalau bagi saya realistis saja saya bilang kan. Jadi ini. Nah kalau saya itu seperti yang disampaikan tadi kayak salat tahajud itu. Pahala yang kita dapat di dunia itu realistis kalau menurut saya. Seperti tadi itu kolesterol itu berapa banyak yang terkandung yang berapa ribu kandungan darah itu yang aktif yang menyebabkan kolesterol itu. Nah, dengan salat tahajud itu kalau itu bisa menurunkan kolesterol. Ini kan entah berapa semua yang terlibat dalam mengaktifkan kolesterol tinggi itu bisa dinetralisir dengan itu. Dan itu salah satu bentuk pahala kalau menurut saya. Dan banyak hal-hal yang lain. Makanya saya juga berpikir kenapa waktu sholat subuh itu ada yang berbeda, yaitu as-salatu minan naum, ya salat itu sesungguhnya lebih baik daripada tidur. Saya berpikir setelah kita betul-betul khusyuk melakukan itu, energi yang kita dapatkan setelah sholat itu dibandingkan dengan tidur 1 jam, itu memang lebih baik dari itu. Lebih baik dari sholat, misalnya kita capek dari pagi sampai zuhur, kita sudah ini. Kemudian kita dengan kecapekan itu, kita tenangkan diri, kita sholat yang lebih khusyuk, lebih ini. Habis sholat itu capeknya hilang. Kalau tidur, sudah 1 jam tidur, nanti kita justru mau tidur lagi, begitu. Jadi saya merasakan itu, mungkin itu maksudnya. Nah, jadi ada cerita-cerita seperti itu. Ada Ustadz Sofyan di Jambi ini cukup terkenal, masuk TV ini. Nah, beliau itu selalu berdiskusi. Beliau itu suka mendengar cerita saya tentang ini ya, tentang pengalaman saya itu. Jadi akhirnya apa beliau sampaikan ke Pak Hadi ini kayaknya pemikirannya lebih ke NU, kan? Oh begitu ya Pak Sofyan. Oh ya, saya nggak menyadari juga, tapi pemikiran seperti itu. Jadi akhirnya beliau mengajak, ayo bergabung dengan ini. Akhirnya saya pada tahun 2017, saya bergabung ya di ITSNU dengan pengurus NU di Jambi begitu kan. Kayaknya betul. Jadi pemikiran saya secara tidak sadar itu mengarah ke situ begitu ya, mengarah ke situ. Termasuk juga ini di data sharing ini 3 tahun ini saya banyaknya dapatnya di pesantren berbasis NU semua. Banyak kan begitu ya. Jadi itu padahal dasarnya saya nggak tahu juga apakah Muhammadiyah, apakah NU ya. Ya karena gabung ikut semua Pak. Jadi kadang mau di Darul Rasul di tempat kami adakan saya ikut. Ini jadi tidak terlalu Jadi memang itu ya yang disampaikan oleh Pak Saidah tadi, saya juga kaget juga lah. Ini lumayan
maju juga pemikirannya begitu ya, maju ini. Cuman nanti mungkin seperti Pak Furkan tadi sampaikan juga sinkronisasi, kesinambungan dari PAUD hingga ke perguruan tinggi nanti ke ini mungkin harus diperhatikan di dalam Renstra ya, Renstra bagaimana nanti Renstra di bawahnya itu bisa mengacu kepada ini Renstranya pesantren. Ya, jadi masalah sholat tadi ini memang sangat penting untuk anak-anak kita khususnya ini, karena mereka belum anak saya kemarin juga di pesantren, karena kawannya masuk di pesantren ini, pesantren Al Zaitun, Mahat Al Zaitun, jadi dia ikut. Akhirnya saya ke sana. Sebelum masuk itu saya dengar isu-isu negatif lah tentang pesantren itu. Ya, ya. Saya perspektif ada yang isunya NII, DI banyak bangkir di dalam itu. Awalnya saya ini kan. Jadi sebelum masuk itu pesantren di sana, saya berkunjung dulu ke situ. Berkunjung, memang masuknya agak ketat biasa. Mungkin di sekolah-sekolah juga yang ini juga ini. Tapi saya bilang saya mau melihat semua ke dalam. Oh boleh Pak, diantar nanti. Diantar semua tempat kliniknya, apa semacam tentang seperti yang juga yang ada di Nur Jadid ini, mungkin lahan pertaniannya, peternakannya. Wah ini luar biasa nih, hebat nih. Kemudian ke masjidnya apa. Saya ingin menemukan beberapa isu negatif. Saya agak frontal, saya tanya, apakah betul ini berbasis NII segala macam kan? Jadi pas yang menjawab saya itu waktu itu Pak Kiai itu dari alumni Gontor. Jadi beliau sampaikan dulu memang ada sekelompok dari ustadz ya yang melakukan pengajian tertutup di dalam pesantren ini, dan mereka itu kebanyakan sudah dikeluarkan dari sini. Nah sekarang kita tidak berbeda dengan pesantren lain, tidak ada. Jadi pas saya lihat betul ini. Kemudian saya bandingkan lagi dengan pesantren di Jambi yang ada As'ad, ada apa. Kayaknya memang kurang lebih polanya kurang lebih sama. Ya. Tapi dari pesantren yang saya lihat ini, beberapa pesantren baik di Jambi maupun di Indramayu, memang anak-anak ini kurang menjiwai sholat itu, Pak. Ini, Syahidah. Ini yang ini ya, yang saya lihat gitu kan. Ya tidak semuanya, tapi sebagian besar saya melihat itu kurang menjiwai itu sholat. Bagi yang menjiwai memang bagus. Jadi ada 5 keponakan saya itu masuk pesantren. Jadi yang betul-betul ini 6 dengan anak saya betul-betul sholatnya terjaga, dan betul-betul dia istilahnya betul menginternalisasikan dari sholatnya itu sekitar 2 orang ya, 2 orang itu. Memang dia ini ada yang kerja seperti yang disampaikan Pak ini tadi, ada yang kerja di bank, tapi dia mampu istilahnya menampilkan karakternya itu kelihatan bahwa dia itu dari pesantren begitu ya, baik dari sikapnya. Sebenarnya itu yang kita inginkan kan, dari sikapnya, cara dia menghormati orang yang lebih tua, cara dia menghormati itu kelihatan, dan itu dikenal di kawan-kawannya itu dia ini bagus. Bahkan bosnya yang non Muslim pun memujinya begitu. Jadi itu ada kelihatan gitu ya. Jadi mungkin itu di Nurul Jadid ciri khas kepesantrenan itu mulai dari PAUD nanti sampai ke perguruan tinggi bisa dimasukkan ke dalam bagian-bagian
Renstra-nya. Jadi ini sudah inisiasi yang cukup bagus, membuat yang sangat bagus untuk membuat Renstra menaungi semua tingkat ya pendidikan. Kemudian juga bahkan di sini sudah ada lift juga. Ya, di Jambi ini belum ada Pak pesantren yang punya lift itu. Ya, belum ada. Ya, saya lihat di Mahat Al Zaitun sudah ada 2. Satu di Wismanya, satu di gedung apa namanya itu ada 2. Saya pikir itu ini di Universitas Jambi juga baru 2 justru liftnya. Itu pun sering ngadat gitu kan, pas tengah-tengah pas di tengah-tengah mati dia kan. Jadi kalau tengah-tengah pas naik mati dia. Kalau rupanya arusnya itu nggak kuat. Oh, Jadi mati dia. Wah, saya bilang kita ini kalau pas ke dalam mana dah kita sekarang pasrah aja lah, banyak zikir aja sebenarnya. Banyak zikir aja ini kan. Udah baru 15 menit baru hidup lagi baru ini kan. Nah itu ya untung nggak turun ya. Ya menurut mekaniknya nggak kalau mati di situ dia nggak akan ini, akan berhenti di situ. Nggak akan jatuh ke bawah, tidak kan. Jadi saya kadang dengan kawan, apalagi ada ibu-ibu tuh saya berzikir, Bu, lupakanlah dunia ini, kita akan ini. jadi ini tadi juga ada pengelolaan air minum ya dalam Renstra-nya. Kemudian untuk pengolahan ya air mustakbal untuk kesejahteraan atau untuk eko pesantren. Jadi ini sudah modern ini Pak Sahidah. Saya pikir pemikiran-pemikiran yang modern dan implementatif. Bagaimana air itu bisa dikelola dengan baik. Nah, itu juga saya lihat kemarin di Al Zaitun itu. Jadi air dari keran itu sudah bisa langsung diminum gitu ya. Sudah bisa langsung diminum. Jadi untuk orang tua katanya nggak usah beli minum, kalau ada keran di yang terdekat ya silakan diambil dari sana, sudah steril dan sudah bersih, sudah sesuai dengan standar kesehatan, dan bahkan sudah apa namanya standar kesehatan dan ini. Nah, itu bagus ya, sudah sangat bagus dan mengandung alkali yang tinggi juga begitu ya. Nah, itu ke depan, dan itu saya lihat ada produksi kopi, ada produksi yang bisa kita ada produksi teh juga, kemudian yang bisa dijual, kemudian produksi pertaniannya itu mangga yang mereka jual keluar, juga padi, beras dan macam-macam, yang itu karena kita tidak ini biayanya. Saya terkejut juga kemarin biaya anak saya 1 semester itu 7 juta Pak, lengkap semua. Dalam 1 semester itu sudah lengkap semua di situ. Ya, saya paling ngasih uang jajannya melalui ini kepala asramanya. Untuk ini selebihnya sudah cukup. Wah, ini murah nih saya bilang. Dan saya pikirin saya ada ini jauh lebih dari itu karena pengelolaannya sudah bagus. Dalam pikiran saya mungkin habis sekitar 15 juta ini 1 semester. Nah, kalau 7 juta ini sudah, bagi saya sudah murah, saya bilang. Itu yang karena pengelolaan itu bagus ya. Tadi juga ada juga program memanfaatkan pemberdayaan warga sekitar ya dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi nanti mungkin apakah
ini melalui program yang diemban oleh UNUJA nantinya, misalnya dari riset, kemudian dari pengabdian, ya ini ya turunannya itu saya lihat itu rasional untuk diturunkan ke UNUJA, kemudian di bagian di tingkat pendidikan yang lain yang mungkin nanti bisa dicermati lebih ini. Kemudian ada juga tentang apa pengelolaan sampah tadi ya, untuk ini program ke depan pengelolaan sampah plastik apa semacam, bahkan nanti dijadikan minyak gitu, jadikan apa dari situ ya. Saya kemarin sempat melihat di pengabdian dari di Unja ini di daerah Bangko itu, mereka membuat mesin ya, itu termasuk TTG, teknologi tepat guna. Mereka membuat mesin untuk masyarakat di situ untuk pengelolaan 3 macam sampah plastik, apalagi kemarin itu. Jadi bisa menjadi minyak, kemudian bisa menjadi apa namanya itu, arang, bisa menjadi arang untuk digunakan baik itu untuk masak sate, untuk apa gitu. Jadi ada 3 macam ini yang mereka buat itu untuk ini. Nah, itu juga bagus ini ke depan. Nah, kemudian itu penglibatan anak-anak SD ya, SMP dan SMA seperti Pak Sahidah ini dalam ini juga menjadi pemikiran dari saya juga berpikir kenapa mereka maksudnya bukan bekerja gitu ya. Misalnya mereka terlibat dalam pembuatan misalnya kopiah seperti tadi untuk menjahitnya misalnya kan. Tapi masuk dalam program belajar gitu, dalam kegiatan belajar gitu. Mungkin bisa dimasukkan dalam kegiatan belajar, bukan nyuruh mereka bekerja, tetapi melatih motorik mereka, melatih ya di samping motorik mereka juga melatih mereka untuk lebih teliti, untuk lebih ini. Jadi mungkin masuk dalam kegiatan belajar. Kalau kerja definisinya ya mereka setiap hari mengerjakan itu. Tetapi kalau kegiatan belajar, maka hanya mungkin dalam 1 bulan mereka 1 minggu di situ mengerjakan berkegiatan belajar di situ begitu ya. Saya kira itu bisa ini. Karena kalau tidak begitu, mereka tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai inisiatif untuk mandiri, sesuai dengan visi dan misi pesantren untuk menjadikan mandiri. Sehingga nanti ketika mereka masuk tetap di Nurul Jadid di tingkat kuliah di UNUJA, mereka punya inisiatif-inisiatif juga membantu dosen membuat produk-produk yang bernilai jual gitu kan. Jadi ekonomi berbasis kepesantrenan ya. Itu mungkin bisa di ini ya. Kemudian juga standarisasi pesantren ya, khususnya ini. Standar itu sebenarnya bisa. Standar itu kan dilihat dari segi standar sarana prasarana, standar SDM, standar keuangan. Hanya formatnya saja yang berbeda. Ya, berapa standar itu ya untuk ini standar pendidikan itu. Itu formatnya yang berbeda antara pesantren dengan pendidikan formal. Nah, caranya ya waktu kita melaporkan nanti kita laporkan sesuai dengan standar dari Kemendikbud ya, tentang standar fasilitas, keuangan, kemudian kurikulum ya, kurikulum, standar layanan ya, itu standar proses, output, input, output. Sebenarnya bisa transformasikan ke dalam bentuk standar format dari ini, format dari Kemendikbud ya, untuk standar. Tinggal nanti saya yakin ya Pak Saida nanti punya waktu bisa bekerja dengan timnya ya untuk membuat untuk agar standar pesantren itu
rekognisi ya oleh secara formal oleh kementerian. Kemudian ya strategi tadi juga meskipun masih ada yang belum belum diisi, tapi ya secara globalnya ini arahnya sudah jelas. Tapi yang perlu dipertegas itu tadi koneksinya, kesinambungannya dari PAUD sampai ke tingkat perguruan tinggi agar ciri khas keilmuan, ya, ciri khas trilogi kepesantrenan itu tetap terjaga dan dapat memberikan kontribusi ya baik pada bangsa dan negara. Jadi filosofi kepesantrenan di sini kayaknya memang yang disampaikan oleh Pak Saida itu memang sangat relevan untuk kehidupan bangsa dan negara kita ya. Termasuk juga pemahaman tadi mengundang ya tokoh-tokoh agama lain ya, program untuk mensosialisasikan ini ya. Itu ya bagian dari dakwah juga seperti itu. Kemudian kita ya kita sudah punya batasan-batasan tersendiri di dalam ini. Saya kalau di Kuala Lumpur, nggak tahu kalau di USM, kalau di Kuala Lumpur mengucapkan Deva Bali, kemudian mengucapkan Merry Christmas, mengucapkan Gong Chi Pacai di Kuala Lumpur dan sekitarnya, di Malaka apa segala macam, baik para ustadz-ustadz itu sudah biasa kayaknya Pak Zahidah. Nggak tahu saya di Pinang bagaimana Pak kalau Pinang? Oh biasa juga Pak. Biasa ya. Nah jadi di tempat kita kan sebagian ini, wah kafir. Masa mudah sekali jadi kafir gitu kan, mengucapkan Merry Christmas kok bisa kafir gitu kan? Ya logikanya di mana gitu kan? Berarti imannya lemah sekali gitu ya. Jadi saya berdebat juga dengan beberapa ini Ustadz gitu ya. Kalau ucapkan Merry Christmas kita bisa dikafir, berarti lemah sekali iman kita, gampang sekali gitu kan? Ibarat debu aja yang terbang sebenarnya. Jadi itu yang ini ya kita lihat. Orang Mesir saya lihat juga biasa, bahkan tokoh-tokoh ulama dunia karena mengucapkan secara resmi ini ya langsung menemui tokoh agama lain mengucapkan misalnya Merry Christmas dan semacamnya. Ya itu budaya seperti itu sebenarnya bagus untuk kenusantaraan kita gitu ya di Indonesia. Jadi kita bukan malah sedangkan kita umat terbesar harus ngayomi mereka berarti merangkul. Jangan kita ini kan nanti justru kita yang dianggap tidak ini. Akhirnya itu filosofi itu yang diterapkan untuk dalam di pesantren ini ya bagus dan bisa menjadi contoh bagi yang ini. Memang menarik ya yang banyak disampaikan oleh Pak Sahida, termasuk juga tadi bagaimana sikap terhadap lingkungan. Itu semuanya nilai-nilai Islam yang sekarang ini digalakkan oleh pemerintah, galakkan di dunia, menjaga sungai, membuang sampah yang ini, itu sebenarnya nilai-nilai Islam. Makanya saya katakan tidak ada pemisahan antara nilai-nilai agama dengan nilai kehidupan. Karena yang kita terapkan memang itu yang seharusnya. Masa misalnya hafiz Al-Quran, kemudian bagaimana dia membuang, kemudian dia keluar masjid, mengambil sampah, buang ke sungai, itu sudah mengingkari apa yang dia baca di dalam Al-Quran gitu kan. Itu yang kita ini bersikap kepada alam. Itu benar pengamalannya ini. Jadi apa yang disampaikan dari tadi banyak ya substansi yang dari Pak Sahidah, substansi nilai-nilai Islam yang saat ini justru lemah sebenarnya diimplementasikan di negara kita.
Ini yang betul-betul diangkat oleh pesantren ini, saya kira akan menyumbang ya kontribusinya terhadap khususnya di Probolinggo akan menjadi lebih berkiprah dan bisa menjadi contoh. Dan juga tidak ini ya tidak istilahnya tidak anti terhadap kemajuan seperti ada menggunakan kanal YouTube, justru ikut. Tapi dalam batasan itu tadi ya. Justru ikut kalau perlu kita ini kemarin ada lagi itu ceramahnya yang sebelum waktu mulai TikTok. TikTok itu haram. Itu kan ini itu yang apa ya sekitar 2 tahun 3 tahun lalu tuh. TikTok itu haram. Apalagi yang kemarin snack itu haram. Lihat kenapa? Karena di sana mereka membuka aurat begini haram kita ini kan. Ya suruh buka aurat itu siapa kan? Yang ini kan apakah yang ini ya di dunia ini di setiap pelosok banyak ada yang tutup aurat, ada yang buka aurat. Kalau haram semua bagaimana? Justru disitulah kita harus berkiprah. Bagaimana TikTok itu kita jadikan sarana dakwah untuk menyebarkan ini. Banyak kok orang yang kemarin-kemarinnya istilahnya juga buka-bukaan di TikTok, menunjukkan auratnya di TikTok, tapi setelah ada dakwah-dakwah di TikTok, mereka justru kembali kepada ini. Justru kita harus masuk ke semua lini, ya, harus masuk ke semua lini agar dakwah dan pemanfaatan ekonomi, pengembangan ekonomi segala macamnya itu. Jadi saya lihat penggunaan kanal YouTube, ya tentu kita mempunyai ciri khas. 80.000 tadi subscribernya, wah itu sudah besar kan. Justru di sana kemanfaatan ekonominya juga kelihatan dari sana. Jadi juga menarik tadi masjid untuk kegiatan ini ya, kembali memfungsikan masjid, karena masjid yang saya paham, saya baca yang zaman Nabi, zaman para Khalifah Rasyidin memang untuk sentra pemerintahan, sentra ekonomi yang ini ya. Saya di tempat saya kemarin saya sempat jadi RT 3 tahun karena kebanyakan di sini mahasiswa UIN dan mahasiswa Unja yang berdomisili di kompleks saya ini. Saking sulitnya mengatur, sejak tahun 2010 itu nggak ada RT yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Akhirnya pada tahun 2016 saya dipaksa oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini untuk menjadi RT. Akhirnya jadilah saya RT 2016 hingga 2020 kemarin. Genap 3 tahun habis. Saya buat sistem keuangannya, sistem aturan RT-nya. Aturan-aturan itu pelanggaran itu saya adaptasikan dari nilai adat istiadat dari Jambi ini yang kami sebut dengan adat bersandi kitabullah ini ke Al-Quran. Jadi adat-adat itu ada hukuman denda, ada hukuman yang mereka yang melanggar asusila. Itu ada semua tingkatannya itu. Nah, masjid kemarin itu saya rubah namanya menjadi Masjid Mahasiswa FIS. Jadi dari masjid apa dulu namanya lupa saya ubah namanya resminya Masjid Mahasiswa. Banyak yang protes. Nama masjid harus bahasa Arab. Saya bilang, siapa yang bilang nama masjid itu harus bahasa Arab? Kenapa saya katakan di sini Masjid Mahasiswa Fisabilillah. Pertama, supaya mahasiswa itu peduli terhadap masjid ini. Ya, kedua, supaya mahasiswa ini menjadi pengurus, penguasa ini yang mengelola masjid ini. Ketiga, masjid ini akan menjadi tempat belajar nantinya. Jadi dikembangkan nanti kita bisa menjadi tempat belajar, tempat aktivitas, kegiatan mahasiswa di sini. Jadi itu dipermasalahkan. Akhirnya panggil ini. Adalah di situ juga Pak Samsir, itu orang NU juga ada di situ orang ini kan. Oh iya, tidak masalah. Tidak ada masalah jamaah masjid itu mau bahasa Arab, bahasa ini. Nah, jadi rupanya dari tokoh-tokoh itu justru banyak yang setuju. Ini bagus. Saya setuju ini. Daripada semuanya nama masjid bahasa Arab,
kemudian namanya sama lagi, kita tidak tahu. Misalnya masjid Hidayatullah di Jambi ini banyak masjid Hidayatullah. Di mana lokasinya kita tidak tahu. Nah, jadi ini bagus ya ini kan. Jadi kepedulian mahasiswa juga mulai ini ya. Jadi pemikirannya sama. Jadi karena lingkungannya banyak mahasiswa ini, saya ingin mengembangkan masjid itu untuk tempat belajar, tempat diskusi, ada ruang diskusinya, ada pustakanya, dan jadi masjid itu hidup betul-betul ini. Jadi itu yang saya juga cukup ini tadi dari Pak ini bisa dikembangkan. Nah itu nanti misalnya yang itu diturunkan nanti apakah langsung diambil alih oleh pesantren atau kolaborasi dengan Nurul Jadid dan dengan Unuja, atau dengan tingkat anak-anak ininya ya, santri-santrinya begitu. Nah, ini apa yang ditulis tadi memang sudah kelihatan, sudah bagus menurut saya. Bahkan saya banyak belajar nih dari paparan Pak Sahidah. Tapi alur pemikiran dari Renstra tadi memang nyambung dengan program pemerintah. Itu di awal tadi perlu disebutkan ya, disebutkan karena sesuai dengan kebijakan presiden ya, presiden untuk memberdayakan pesantren untuk ekonomi berbasis masyarakat, kemudian pendidikan berbasis lokal, itu semua saya lihat ada di dalam Renstra tadi gitu kan. Jadi tinggal disambungkan, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kelihatan dari Renstra ini mendukung program-program pemerintah, baik dari pendidikan karakter seperti tadi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian pemberdayaan ekonomi berbasis kepesantrenan, dan itu ada semua program itu di ini gitu kan. Itu untuk lebih diperkuat mungkin ya. Jadi mungkin itu Pak Sahidah komentar dan tanggapan dari saya. Saya juga bersyukur pas penutupan ini mendapat wejengan dari Pak Sahidah tentang Renstra pesantren, yang saya anggap hal yang baru ya buat saya juga, tentunya yang baru, yang pengalaman ini mungkin juga bisa saya share di Jambi ya, pesantren-pesantren yang ada di Jambi. Demikian Pak Sahidah dan Pak Furqan, dikembalikan. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadianto atas masukannya. Barangkali sebelum diakhiri, Bapak Ibu mungkin ada tambahan dari anggota yang lain, atau ada feedback mungkin Pak Sahidah? Oh iya Pak, saya akan menyampaikan umpan balik. Terima kasih Pak Hadianto atas dukungannya dan pengalaman-pengalamannya yang bisa kami hayati, sebab tadi di antara sekian banyak apa yang disampaikan Pak Hadianto, pengalaman Al-Zaitun ya, kebetulan kami juga memperhatikan, dan alhamdulillah Pak Hadianto sudah tahu secara langsung, dan itu juga menjadi catatan kami. Kemudian pengalaman Pak Hadianto di Jambi sendiri itu juga menjadi cermin kami. Misalnya penamaan Masjid Mahasiswa, saya pikir juga perlu ditimbang, karena di kita itu musolanya masih disebut musola JNMONI, Mbak. Iya. Jadi kalau disebut musola mahasiswa, mungkin masuk akan lebih sering ke musolanya, Pak ya. Iya. Itu juga catatan kecil mungkin, tapi kepemilikan ya, dengan apa itu akan mengubah cara berpikir mahasiswa. Dan tentu saya berharap bahwa ini bukan akhir, karena Pak Hadianto secara umum akan melihat Unuja nanti
sebab memang ini program terkait bagaimana UNUJA berkembang melalui perencanaan yang baik. Tetapi karena UNUJA jadi bagian dari pondok, ya, maka saya pikir yang berubah tidak hanya UNUJA-nya, tapi juga pondok, dan alhamdulillah dukungan tadi mendapatkan perhatian dari Pak Adianto, dan itu menjadi kebanggaan kami. Karena bagaimanapun juga di atas kertas memang impian-impian itu berpijak pada kenyataan. Tapi tantangannya adalah bagaimana mewujudkan kenyataan itu di lapangan. Itu adalah pekerjaan kami yang paling berat. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Adianto. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahidah. Saya kira untuk sesi hari ini dicukupkan ya Pak Syahidah sama Pak Adianto, karena memang pertemuan daring kita untuk pelatihan penyusunan Lestra dan Renov ini kita ada sekitar ini ya 20 hari, sebetulnya 20 hari yang kami setting. 16 hari itu daring, kemudian nanti sisanya kita bisa bertemu secara luring dan bersilaturahim dengan Pak Adianto supaya lebih intens ketika mengkonsultasikan draft yang terbaru. Saya kira kalau pesantren kayaknya sudah draft yang terbaru Pak Adianto. Iya. Kalau yang UNUJA baru terbaru ya. Updating dan di bawah. Mohon izin Bapak Ibu sebelum diakhiri kita dokumentasikan sesi ini, berkenan untuk menampilkan video masing-masing. Dipersilakan. Dari pesantren juga masih ada yang aktif di sini, Pak Miftah dan yang lainnya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Baik, saya kira cukup. Demikian mungkin Pak Adianto. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Hari Sabtu Pak Adianto. Hari Sabtu ya. Jam sama ya. Jam yang sama untuk pelatihan yang berbeda. Sasarannya nanti tendik dan tenaga pendidikan. Saya kira begitu untuk sesi hari ini. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.